Junjungkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga insya Allah kita adalah umat yang benar-benar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, berjumpa kembali tentunya dengan semangat luar biasa hari ini. Kita berkumpul eh, bersama, meskipun secara online Bapak Ibu tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi praktik hari ini yang nanti akan diberikan oleh dua narasumber hebat, Kepala Sekolah SMP 39 dan Kepala Sekolah SMP Hidayatullah. Maka untuk itu Bapak Ibu, marilah kita buka agenda pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara yang kedua, Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin. Kami silahkan untuk berdiri. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu. Sebagai acara yang kedua, yaitu keynote yang nanti akan diberikan oleh Ketua MKKS Kota Semarang, sekaligus beliau adalah Kepala SMP 38 Kota Semarang, dan termasuk pula dalam program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Dan Alhamdulillah juga satu kelompok dengan SMP Nasima, begitu nggih Pak Selamet. Hari ini dua narasumber hebat kita nanti akan memberikan sebuah program. Yang pertama Pak Agus Salim terkait dengan implementasi PJ Saman, begitu nggih Pak Agus Salim. Saya belum tahu ini mengejanya bagaimana untuk memfasilitasi siswa dalam memilih jajan aman di sekolah. Dan yang kedua oleh Ibu Ratna dari SMP Hidayatullah, ini terkait dengan Speech Leadership Academy. Nah, ini nanti kita kupas setelah ini, sebuah upaya untuk mencetak calon pemimpin masa depan di kita semuanya. Nah, untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Selamet, untuk berkenan memberikan keynote speaker-nya. Kami silahkan. Baik, terima kasih moderator Bu Yudina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari SMP 39 Bapak Agus Salim dan juga Bu Ratna Arumsari dari SMP Hidayatullah dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah tiada hentinya untuk membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sampai siang hari ini kita masih diberi kenikmatan olehnya untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan, yakni khususnya hari ini adalah berbagi praktik baik.
Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bahwa webinar yang ada di Sekolah Penggerak ini diikuti oleh tidak hanya Sekolah Penggerak, kita terbuka saja kepada semua saja, karena jangan sampai gara-gara kondisi sekarang ini sudah ada dikotomi-dikotomi yang nggak enak. Melalui program ini kita ada sekolah penggerak dan non penggerak. Ada juga guru penggerak dan guru non penggerak. Susah saja ini dikotomi lagi. Ada guru PNS, ada guru P3K, ada guru non ASN dan lain-lain. Ini yang tentu saja adalah kita orientasi maju bersama bagaimana pendidikan di Indonesia itu akan lebih baik untuk masa ke depan. Berbagi praktik baik tentu saja ini istilah baru yang sering kita dapatkan. Meskipun kalau kita runut esensi di dalamnya itu ya sejak dulu pun sudah ada, hanya mungkin istilah yang berkembang agak beda. Kalau sekarang berbagi praktik baik, kalau dulu kita mungkin sering ada mungkin studi tiru, studi banding dan lain sebagainya. Intinya di sana juga berbagi praktik. Karena melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu dari kawan yang lain, kita bisa meniru atau memodifikasi apa yang kita terima, yang kita dapatkan dari teman lain. Hanya mungkin kalau terkait berbagi praktik baik, maka yang aktif adalah yang punya penemuan baru atau inovasi-inovasi. Dan ini tentu saja bagi kita di pendidikan hal yang penting. Karena tidak mungkin pendidikan itu akan maju sendirian. Apalagi kondisi di kita pendidikan yang mungkin masih harus dikawal untuk berkembang ke masa depan. Yang kedua, terkait dengan berbagi praktik baik, kita harus punya komitmen tujuan yang sama. Yakni apa? Pendidikan di Indonesia bisa maju bersama. Tidak hanya di negeri, tapi di swasta juga maju. Tidak hanya di kota, tetapi juga di pinggiran juga bisa maju bersama-sama. Maka melalui online ini atau webinar ini, kita bisa sebarkan ke banyak teman. Apalagi webinar yang ada di Kota Semarang, Sekolah Penggerak di Kota Semarang juga sudah didaftarkan melalui PMM, berarti bisa diakses oleh teman-teman di luar Semarang. Apalagi kalau kita bisa menyebarkan ke tempat-tempat lain. Nah, ini kebanggaan dari kita, tapi tentu saja apa yang kita inovasikan, kita produkkan nanti juga harus apa ya, kalau orang Jawa itu ya kita bisa legowo untuk bisa ditiru teman yang lain. Karena ditiru ini tentu saja kebanggaan kita, kalau jangan sampai justru ditiru itu menjadi bencana bagi kita. Kemudian terkait dengan tujuan ini, tentu apa yang harus dilakukan bagi sekolah yang melaksanakan atau ingin punya inovasi-inovasi sebagaimana yang dilakukan oleh teman di SMP 39 Pak Agus Salim dan SMP Islam Terpadu Hidayatullah Ibu Ratna Arumsari. Ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama di dalamnya, tentu saja sekolah lain juga bisa. Kita bisa analisis dengan cermat sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah ini tentu saja bisa beda-beda. Bisa sumber daya tidak hanya dari keuangan, tapi bisa juga sumber daya manusia, sumber daya sarpras, sumber daya lingkungan. Itu kita analisis dengan cermat. Kemudian sumber daya yang ada di sekolah itu kita optimalkan dengan baik. Sumber daya itu kita berdayakan supaya bisa mendukung kemajuan sekolah kita, tentu saja itu. Dan sebagai pimpinan, kepala sekolah harus punya kemampuan, kejelian mengeksekusi apa yang harus kita lakukan. Tentu di satu sekolah dengan sekolah lain itu bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Maka kalau ada yang sama, ya kita jangan terus, ini niru kita, ya tidak mesti seperti itu. Tetapi satu sisi berbagi praktik baik bisa ditiru ke teman yang lain. Bisa kita menggunakan ditiru, kemudian juga dimodifikasi dan lain-lain. Ini satu hal yang membanggakan di kita, bahwa seorang pimpinan kepala sekolah harus mampu mengeksekusi apa yang kita miliki, kita punyai dari sumber daya yang kita miliki di masing-masing tempat. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Pak Agus Salim yang hari ini punya inovasi jajan aman. Nah, tentu saja jangan sampai diterjemahkan
jajan nggak membayar pun aman, jangan sampai begitu, tapi kita artikan yang positif, termasuk juga Bu Ratna dalam orientasi untuk kepemimpinan ke depan. Kalau Bu Ratna luar biasa ini kepemimpinan ke depan ya. Cuma ini wajahnya nggak kelihatan ya dari sini ya, atau karena lightingnya yang keliru ini ya, atau di tempat lain kelihatan di laptop saya yang nggak beres ini kelihatannya. Nah ini tentu saja teman-teman luar biasa, nanti gantian kepada teman-teman yang lain di webinar sekolah penggerak ini tentu saja memberikan satu media. Bisa juga nanti suatu saat teman-teman dari sekolah yang tidak penggerak pun, harapan saya juga bisa memberikan satu praktik baik pada forum ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Matur nuwun. Selamat dan sukses untuk semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan wabarakatuh. kepada Bu Yudina, moderator. Oke, terima kasih Pak Slamet atas keynote-nya untuk kita semuanya. Ada 3 hal Bapak Ibu yang bisa kami tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah tidak ada dikotomi begitu, bahwa kita punya tujuan yang sama, goal yang sama untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi Indonesia Emas. Kemudian bahwa bagian dari peningkatan profesionalisme kita saat ini, kegiatan praktik baik menjadi salah satu jalan yang bisa kita laksanakan dengan mudah. Salah satunya adalah nggak ketemu nggak apa-apa, bisa secara online. Dan yang paling penting adalah bahwa seorang leadership, seorang pemimpin sekolah, kepala sekolah ini nantinya mampu bisa mengoptimalkan, mengelola sampai mengeksekusi segala sumber daya yang ada di sekolah atau satuan pendidikan kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke inti kegiatan pada siang hari ini, yaitu praktik baik dari 2 sekolah hebat kita. Yang pertama, mohon izin Pak Agus, ini lady first terlebih dahulu, ya, dari SMP Hidayatullah oleh Ibu Ratna Arumsari SS, Bapak Ibu, yang hari ini beliau akan menyampaikan pengalamannya yang telah dilaksanakan di sekolahnya terkait dengan Space Leadership Academy, sebuah upaya mencetak calon pemimpin masa depan. Nah, sebelum Bu Ratna nanti menyampaikan apa sih itu Space Leadership Academy, mohon izin kami bacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau. Beliau adalah Ratna Arumsari SS, lahir di kota Cilacap, tanggal 10 Maret 1980. Kemudian pendidikan tertinggi adalah S1 Sastra Inggris Universitas Diponegoro. Pengalaman kerja menjadi kepala SD Islam Hidayatullah pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Kemudian saat ini beliau menjadi kepala SMP Islam Hidayatullah tahun 2020 sampai dengan 2024 atau sampai saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Ratna Arumsari dari SMP Islam Hidayatullah. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih Bu Yudina untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sungguh suatu nikmat dari Allah yang luar biasa bahwa hari ini saya bertemu dengan orang-orang hebat. Dan justru tadi kalau disebut sebagai kepala sekolah hebat masih sangat jauh ya Bu Yudina, terlalu berlebihan karena dari semalam saja saya sudah nggak bisa tidur begitu karena membayangkan apa yang saya bagi, orang-orangnya sudah hebat, sekolahnya, programnya juga sudah hebat-hebat, tapi karena diberikan amanah jadi bismillah nggih, kami mencoba untuk sedikit sharing terkait dengan kegiatan yang ada di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Semoga nanti bisa memberikan sedikit inspirasi buat Bapak Ibu semua dan juga nanti mungkin ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang justru nanti mampu untuk bisa menambah program kami menjadi lebih baik untuk nanti bisa diaplikasikan di sekolah kami dan justru itu harapannya nggih kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati Ketua MKKS dan juga kakak seperguruan kami Bapak Slamet SPD MPD, kemudian juga
tim pelaksana kegiatan, MC yang luar biasa, narasumber Bapak Agus Salim hari ini bersama dengan saya, kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah hebat lainnya. Baik, izin kami share screen terkait dengan program yang akan kami sampaikan hari ini. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Baik, Sudah, Ibu. baik. Space Leadership Academy itu kalau Space sebetulnya nama dari SMP Islam Hidayatullah Semarang. Kemudian Leadership Academy, kenapa kami menamainya akademi? Karena memang waktunya cukup panjang. Jadi selama anak-anak belajar di SMP Islam Hidayatullah, kegiatan-kegiatan ini sebetulnya kami rangkai saja menjadi sebuah program ya. Tapi karena memang waktunya panjang sehingga namanya kami sampaikan menjadi akademi leadership karena memang kita fokus kepada pengembangan kepemimpinan di SMP Islam Hidayatullah karena itu memang sebuah upaya dari kami untuk bisa mewujudkan calon pemimpin di masa depan. Jadi kami menyadari Bapak Ibu bahwa setiap insan itu pada hakikatnya adalah seorang pemimpin ya, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemudian memiliki tugas dan amanah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Dan tentunya kemampuan untuk memimpin itu memerlukan strategi dan langkah yang tepat sehingga untuk menggali dan mengembangkannya. Kalau dalam dunia pendidikan, sekolah ya khususnya, pasti kita melakukan upaya untuk mendorong seluruh SDM baik guru, karyawan maupun siswa menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan manfaat untuk pengembangan pribadi, sekolah, keluarganya, bangsanya, agamanya, begitu. Dan sekolah kami sudah cukup lama berdiri, hampir 20 tahun. Dan sepanjang perjalanan waktu tersebut, alhamdulillah ya, sudah banyak alumni-alumni yang sukses di bidangnya masing-masing. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kesuksesan itu belum menjadi milik semua alumni siswa, Bapak Ibu. Tetap saja kita melihat bahwa ada sebagian siswa yang mengalami hambatan dalam proses pengembangan potensi dirinya. Sehingga itu kadang menjadi kendala ya, ketika tidak selesai proses pengembangan dirinya di sebuah jenjang, nanti akan menjadi kendala di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga pasti itu juga berdampak kepada masa depannya. Karena itu seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki inovasi dan kreasi untuk selalu menciptakan program yang berpusat dan pastinya berdampak kepada siswa, kepada satuan pendidikan, dan dalam hal ini kami mencoba untuk melihat bahwa salah satu penyebab kurang berkembangnya potensi dan prestasi siswa itu dari rasa percaya diri dan budaya jiwa kepemimpinan yang harus ditingkatkan di satuan pendidikan, di siswa, di GTK. Dan karena itu kita mencoba untuk merangkai berbagai kegiatan yang tujuannya adalah nanti mampu mensinergikan peran GTK dan siswa menjadi satu kesatuan untuk mendukung terwujudnya iklim kepemimpinan sekolah dalam rangka menyiapkan pemimpin masa depan. Jadi memang yang dituntut sebetulnya bukan hanya kepala sekolah ya yang mampu memiliki jiwa leadership, tapi ketika seluruh unsur sekolah memiliki tersebut, jiwa leadership tersebut saya rasa akan sangat bagus untuk perkembangan siswa-siswi tersebut. Jadi tujuan dari program Space Leadership Academy, Bapak Ibu, yang pertama tentunya meningkatkan rasa percaya diri dan menggali potensi kepemimpinan GTK dan siswa. Kemudian memberikan ruang pengembangan diri kepada GTK dan siswa, menciptakan iklim dan jiwa kepemimpinan di sekolah, serta meningkatkan kualitas mutu sekolah dan juga mutu alumni. Kenapa di sini kami juga melibatkan kepemimpinan GTK? Karena kami rasa kita harus menyiapkan lingkungannya terlebih dahulu. Ketika kita menginginkan siswa memiliki karakter yang kita tuju atau kita siapkan, pastinya yang disiapkan terlebih dahulu adalah unsur-unsur orang dewasa atau guru dan karyawannya supaya nanti bisa mensupport nilai-nilai yang betul-betul kita maknai dan kita tuju. Jadi aksi nyatanya sudah
kami lakukan. Yang pertama, memimpin dan mengelola tim guru dan juga kependidikan. Kami melibatkan Bapak, Ibu guru dan karyawan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas untuk bagaimana kita bisa mencari solusi dan juga mencari kegiatan-kegiatan yang mensupport terkait pengembangan kepemimpinan, ya, Bapak, Ibu. Kemudian dari situ juga kita membuat dan mengelola anggaran sekolah, kemudian menjaga komunikasi dengan pemangku kepentingan, karena memang dalam hal ini juga kita memerlukan support dari banyak pihak, dari internal maupun dari eksternal sekolah, dan tentunya selalu mencari inovasi-inovasi baru. Jadi program sekolah yang kami adakan untuk meningkatkan leadership atau menyiapkan pimpinan di masa depan, ada 3 macam kami bagi, Bapak Ibu. Yang pertama, teacher leadership program, program yang kami tujukan untuk guru dan GTK dan staff leadership program. Kemudian selanjutnya student leadership program. Jadi kita ke guru terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah teacher leadership training. Tidak bisa kita pungkiri, di sekolah kita pasti tidak semua guru memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik seperti itu, padahal itu juga sangat diperlukan karena guru adalah teladan terbaik siswa. Ketika gurunya memiliki wibawa, ketika gurunya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, pastinya itu akan banyak berpengaruh juga karena siswa-siswa melihat bagaimana cara orang-orang dewasa di sekitarnya berkomunikasi. Jadi teacher leadership training itu berfokus kepada pelatihan guru yang bertujuan untuk merubah mindset guru, bahwa guru adalah juga pimpinan terutama di kelasnya, sehingga memang banyak pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan kemampuan public speaking dan juga manajemen kelas. Kemudian teacher speak up, di kami cukup banyak kegiatan yang memfasilitasi semua guru untuk mampu mempraktekkan keterampilan berbicaranya, keterampilan memimpin sesuatu, termasuk leading the meeting, ya, pemberian tugas kepada guru-guru untuk memimpin pertemuan-pertemuan internal, pertemuan eksternal, kemudian chairman of the committee, guru-guru kami berikan kesempatan untuk menjadi ketua panitia, menjadi pembicara-pembicara, dan semuanya itu kita jadwalkan juga, sehingga tidak ada guru yang terlewat. Terkadang guru memiliki sebuah potensi, tapi ketika kita tidak menciptakan sistem, menciptakan kesempatan, guru tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan dirinya. Dari dalam hal ini di sekolah kami semua guru wajib untuk ikut dalam 4 kegiatan yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu, dan ini dokumentasinya. Jadi kegiatan public speaking, kemudian kegiatan pelatihan kepemimpinan, kegiatan pengembangan bahasa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memang berrelevan, ya, dengan program-program yang akan kita berikan kepada siswa semua. Kalau dalam teacher speak up ini memang guru diberikan kesempatan, ya, misalnya sharing di komunitas belajar. Kami juga jadwal semua guru untuk selalu berbagi praktik baik satu demi satu, kemudian memandu kegiatan proyek, berbagi praktik baik, memandu segala macam kegiatan. Setiap pekan juga kami tugaskan satu guru untuk selalu berganti memimpin rapat koordinasi. Tujuannya supaya kemampuan guru merata. Kadang kita hanya memberikan kesempatan pada guru itu saja, sehingga yang berkembang ya hanya beberapa guru tersebut, ya. Tapi kalau kita jadwalkan semuanya mengikuti kegiatan dan wajib, pastinya mau tidak mau menjadi bisa karena terbiasa. Kemudian untuk selanjutnya masih terkait dengan pengembangan guru, ya, memimpin acara itu juga bergantian, pertemuan guru dan orang tua, pembawa acara. Terkadang kita ketika sebuah acara besar atau kegiatan besar, pasti kita kadang ada rasa takut, ya, ketika tidak dipegang oleh guru yang biasanya atau orang yang biasanya. Dalam hal ini kami ada program coaching juga, ya, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang guru dipersiapkan untuk memimpin pertemuan, memimpin kegiatan, biasanya kita bekali juga dengan berbagai macam cara oleh
orang-orang yang dipandang mampu memberikan ilmu lebih atau mengajari cara misalnya menjadi MC, kemudian memimpin kegiatan dan lain-lain. Sehingga saling mensupport. Dan untuk siswa, Bapak Ibu, hal-hal yang kami bagi menjadi 4 ini adalah cara kami untuk menggali potensi siswa dan juga untuk mengembangkan potensi siswa. Yang pertama ada Captain Class dan Student Organization, kemudian Leadership Training, Presentation, Personal dan Group, dan Religious Activity. Untuk Captain Kelas, Bapak Ibu, setiap hari di kelas di sekolah kami, kaptennya berbeda. Kita ada struktur organisasi ya pastinya terkait dengan ketua kelas, wakil, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk kapten kelas, memang setiap anak wajib dan kita gilir per hari. Harapannya setiap anak mampu dan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan anak-anak juga sudah tahu tugasnya dari memimpin doa, kemudian dari pagi ya, dari berbaris, memimpin doa, ketika ada masalah di kelas yang menyampaikan kepada wali kelas, ada kendala-kendala menyampaikan kemana, dan itu juga komitmen untuk semua anak bahwa hari itu kapten kelasnya siapa, semua anak harus mengikuti rule bahwa kapten kelas tersebutlah yang in charge di dalam kelas tersebut. Dengan kapten kelas tersebut, memang alhamdulillah anak-anak yang tadinya merasa selalu menjadi yang terakhir atau nggak pernah dianggap sebelah mata, ternyata diberi kepercayaan mereka mampu kok untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga ya dengan memimpin doa, kemudian ada rohis, osis, dan lain-lain yang juga berkontribusi kepada sekolah, diberikan tanggung jawab, misalnya untuk penyambutan pagi, pengecekan siswa, kemudian menjadi panitia lomba, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, leadership training Bapak Ibu kita berikan baik secara masif ya bersama-sama maupun misalnya organisasi tersebut ada Dian Pinru, kemudian LDK dan lain-lain yang tujuannya untuk memberikan anak-anak bekal terhadap kemandirian dan juga ketangguhan kepemimpinan, achievement motivation training, dan lain-lain. Kemudian untuk dalam pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu, kita juga berusaha melakukan hal yang sama, di mana ada personal dan group presentation. Jadi setiap pembelajaran dari kami harus ada collaboration, karena kita kan mengembangkan 4C, creativity, critical thinking, kemudian collaboration. Jadi setiap pembelajaran harus ada kolaborasi sehingga anak-anak bisa bekerja sama dan juga ada presentasi-presentasi baik grup maupun personal. Kalau grup itu pasti ya setiap pembelajaran, kalau personal biasanya kita giliran. Kenapa grup dulu? Karena anak-anak yang tadinya tidak berani berbicara, tadinya tidak berani menyampaikan pendapatnya, ketika grup bagaimanapun mereka merasa disupport ya. Dan dari grup itu mereka belajar untuk presentasi, kemudian setelah itu anak-anak memiliki kemampuan untuk mempresentasikan hasilnya sendiri-sendiri. Karena tetap saja kemampuan leadership juga harus diimbangi dengan kemampuan menyampaikan pemikirannya, kemampuan menyampaikan pendapatnya, dan lain-lain. Tentunya dari segala macam usaha itu tidak lepas juga dari spiritual kita ya, mengharap kepada Allah untuk memudahkan semua ikhtiar-ikhtiar tersebut. Dan karena kami sekolah Islam, jadi memang kegiatan-kegiatannya juga dibalut atau diinkludkan dalam kegiatan religious activity. Seperti berlatih azan, Bapak Ibu. Jadi semua anak di SMP Islam Hidayatullah Semarang yang putra pasti akan melakukan azan dan juga iqomah serta memimpin tadarus ya. Karena kita sudah membuat jadwal sebagaimana anak-anak mencoba untuk berlatih keberaniannya azan di depan umum, di depan
di masjid seperti itu ya. Masjid sekolah kami, mereka satu persatu setiap harinya bergantian begitu. Dan insya Allah itu melatih keberanian mereka sebagai seorang muslim, khususnya nanti sebagai terjun di masyarakat sebagai pimpinan keluarga atau mungkin pemimpin masyarakat nih, memiliki kemampuan itu. Kemudian kafilah dakwah itu kami mengutus anak-anak kami pada saat bulan suci Ramadan untuk berdakwah di SD-SD yang ada di sekitar Banyumanik. Mereka kami bekali dengan kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berdakwah, dan dari situ kami rasa mereka juga banyak belajar bagaimana menjadi seorang pendakwah atau seorang leader ya, dengan menyampaikan gagasannya, mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Kemudian ya, banyak berlatih, kemudian mereka juga kami jadwal untuk mengajar TPQ di kegiatan Ramadan maupun di kegiatan-kegiatan lain. Kemudian melatih ini kegiatan sekolah ya. Kalau terjemahan itu menerjemahkan Al-Quran begitu satu persatu anak-anak, dan juga kajian Anisa yang anak-anak secara bergantian memimpin, memberikan khotbah, kemudian memberikan materi-materi. Staff leadership program juga hampir sama sebetulnya Bapak Ibu dengan kegiatan teacher ya. Karena seorang staff ataupun karyawan gitu terkadang kan dianggap tidak perlu banyak hal untuk ditingkatkan, tetapi sebetulnya beliau-beliau adalah juga support system yang selama ini melayani siswa, sehingga tentunya juga harus memiliki potensi yang sama dan juga semangat yang sama. Jadi pada kesimpulannya, Space Leadership Academy adalah program yang diupayakan oleh sekolah untuk menggali dan mengembangkan mental kepemimpinan bagi sivitas akademika SMP Islam Hidayatullah, baik guru, karyawan, maupun peserta didik. Nanti dengan program-program yang terencana, konsisten, dan berkesinambungan, harapan kami terciptalah pribadi-pribadi yang mandiri, yang tangguh, positif, dan mampu memimpin dirinya dan orang lain. Terutamanya memberikan manfaat dan mengantarkan SMP Islam Hidayatullah menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi. Dan semuanya harapannya tentu berdampak kepada siswa, karena seluruh program apapun di sekolah pasti tujuannya memberikan dampak positif kepada siswa, nggih, Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya dengan usaha dan ikhtiar tentunya selalu kita menggali potensi anak-anak, dan potensi anak-anak itu juga bisa selalu berkembang dan memberikan prestasi untuk SMP Islam Hidayatullah Semarang. Demikian tadi Bapak Ibu dari kami, mohon saran dan masukan, jika banyak kekurangan atau tambahan-tambahan mohon untuk diberikan kepada saya nggih, untuk nanti bisa diperbaiki program kami. Demikian Bu Yudina, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna, tepuk tangan tentunya untuk Bu Ratna, Bapak Ibu. Nggih, presentasi yang luar biasa dari Kepala Sekolah Islam Hidayatullah, bagaimana kepala sekolah mampu untuk menemukan, menggali, mengembangkan seluruh minat atau potensi, baik itu dari Bapak Ibu gurunya ataupun dari seluruh peserta didiknya. Nah, ini tentunya menjadi bagian untuk mengembangkan mutu sekolah dan mencapai tujuan sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab khusus untuk materi dari SMP Hidayatullah. Kami buka untuk dua penanya terlebih dahulu. Kami silakan Bapak Ibu. Enggak ada lebih baik, Bu. Monggo, Bapak Ibu, boleh memakai simbol angkat Saya tangan mau atau bertanya bisa dulu langsung. ya, Bu. Nah, Oke, monggo, silakan. ya, terima kasih Bu Yudina, terima kasih Bu Ratna, apa namanya, praktik baik yang luar biasa gitu ya. Tadi saya baru ngeh ternyata Space itu SMP
Islam Islam Hidayatullah. Hidayatullah. SMP Islam Hidayatullah. Baru nggak space ki apa toh tadi saya Iya. bertanya-tanya tuh tadi. Space ki apa ya space ini ternyata SMP Islam Hidayatullah. Ya, banyak sekali tadi program-program yang dilakukan di sana gitu ya. Dari program tersebut itu misalkan gini Bu, kayak apa namanya restoran, warung makan itu kan ada makanan spesial gitu ya, hidangan spesialnya, yang utama gitu ya. Yang utama di SMP Islam Hidayatullah itu yang seperti apa ya? Maksudnya sing kayak nek warung makan itu ya makanan favoritnya itu. Jadi kalau pengunjung yang spesial di sini apa ya gitu ya. Spesial di Hidayatullah itu apa ya gitu. Mungkin karena sih programnya banyak itu dan luar biasa semuanya. Jadi ibaratnya saya masuk warung makan itu menunya banyak. Nah, banyak gitu saya itu malah pengen tanya, iki sing spesial di sini apa ya menunya gitu. Ya begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Iya. Pak Onggo atas pertanyaannya. Apa sih yang spesial dari SMP Islam Hidayatullah begitu nggih? Eh, apakah itu kegiatannya, apakah itu visinya dan lain sebagainya begitu nggih. Nah, sebelum ke Bu Ratna, Bapak Ibu apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada Bu Ratna, masukan, saran ataupun pertanyaan? Monggo kami silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Yang spesial kepala sekolahnya, Pak. Wah, luar biasa. Aduh, saya grogi. Wah, Oke, Bu Ratna. Ih, Semangat, spesial semangat. pakai telur. Kalau kami sih insya Allah semuanya spesial ya Pak. Tapi kami merasa Spesial yang nggak pakai spesial telur. adalah pembelajarannya Bapak. Jadi kalau program mungkin di tempat lain sama, tapi kalau pembelajaran yang tadi saya sampaikan terkait dengan apa namanya penggalian potensi siswa, ini terkait kepemimpinan atau terkait program lain Pak? ya, ya kayak yang membuat di sana oke itu apa jadi orang tahunya oh Oke. iki Hidayatullah ki gitu loh ya. Nah. Kalau Hidayatullah pembelajarannya satu berbasis iPad Bapak, kita digital school. Jadi mungkin kalau saat ini yang masih menjadi nilai jual kami, ya, jualan kami saat ini menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah lain selain agamanya dan pendidikan karakternya, karena kami sekolah Islam adalah digital school, di mana secara perangkat kami menggunakan iPad. Kemudian kita juga sudah punya LMS begitu dan semua pembelajaran terintegrasi sehingga memang betul-betul menggali anak-anak untuk kemampuan dalam digitalisasinya tanpa meninggalkan pembelajaran yang bermutu. Kemudian pelaksanaannya pembelajaran tadi sudah disampaikan ya Bapak bahwa kita dalam pembelajaran menggunakan 4C, jadi harus ada 4 unsur tersebut. Yang pertama communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Itu selalu kami kawal begitu karena pembelajaran yang bermutu tentunya akan bisa juga menghasilkan hasil belajar yang bermutu, Bapak. Kemudian ya seperti itu, Pak Anggun. Apakah memuaskan jawaban saya, Pak? Oke. Ya, Warung, terima ya Bu kasih. Ratna. Begitu Pak Onggo, nggih Oke, di oke. Luar Terima biasa. Ya, kasih ini kan memang perhatiannya. programnya Hidayatullah itu banyak. Itu kan berbasis ibaratnya saya iPad. masuk rumah makan itu banyak gitu kan saya pikir milih wah ini sing utama di sini yang anu apa ya gitu ya kan begitu. Jadi Betul, Bapak. ternyata Nggih. itu. Jadi ciri khasnya oh ternyata itunya di SMP Hidayatullah itu hanya apa. Nah, mungkin Nggih, kan Bapak. yang di Kota Semarang itu bisa apa ya untuk meniru nantinya. Oh, nah ini gini gini Hidayatullah ki. Nanti sekolah lain ada lagi oh ki gini ki. Ini banyaknya ini di sini ya. Sehingga Semarang itu semakin banyak ciri khas masing-masing dari sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Nggih. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Siap, Ratna, Bapak. luar biasa. Terima kasih sekali Wabil khusus tadi perhatiannya. yang spesial memang kepala sekolahnya spesial. Jos kan, jos gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Onggo, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya spesial. Berarti kalau kita ke Hidayatullah langsung iPad di mana-mana begitu nggih Bapak Ibu Nggih, karena sudah paperless pembelajarannya adalah pembelajarannya. Nggih. IT, IT dalam hal ini adalah satu brand yang luar biasa yaitu iPad. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan kepada Bu Ratna?
Baik, Bapak Ibu, terima kasih tentunya kepada Bu Ratna atas materi berbagi praktik hari ini. Insya Allah Sama-sama. menjadi bekal kita, nggih, Bapak Ibu, bagaimana mampu untuk membidik potensi minat Bapak Ibu guru kita, termasuk peserta didiknya yang nanti menjadi bekal mereka untuk bisa mengeksplor minat dan bakat tersebut untuk kemajuan intelektualnya tentunya. Nggih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke narasumber yang kedua. Eh, Beliau Kepala Sekolah SMP 39 Semarang, termasuk pula PLT, Kepala SMP 32 Semarang, Bapak Agus Salim, SPD, Eskom, Mkom. Ye. Mohon izin kami sampaikan dulu CV dari beliau. Eh, Beliau lahir tanggal 25 Agustus 1970. Riwayat pendidikannya S1 di UNES, Sistem Informasi, begitu. Termasuk pula beliau mengambil S1 lainnya pula di STIMIK Himsa, begitu nih Pak Agus. Kemudian S2 di UDINUS, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahun 2023, Bapak Agus Salim SPD Eskom Mkom ini menjadi juara 1 Kepala Sekolah Berprestasi Kota Semarang. Dan pada hari ini, siang hari ini yang berbahagia, Pak Agus Salim akan memberikan salah satu praktik baiknya di SMP 39, yaitu implementasi PJ Saman. Ini juga kata-kata yang baru pula, Bapak Ibu. Nih, nanti kita, ini apa sih kalau tadi space ternyata adalah Sekolah Islam Hidayatullah, apakah PJ Saman ini SMP 39 Semarang? Nah, atau bukan? Atau nanti kita tentunya ingin tahu nggih PJ Saman itu apa. Nah, untuk apa? Untuk memfasilitasi siswa dalam memilih jajan aman di sekolah. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang dibidik sekolah atau sekolah di satuan pendidikan karena berupaya pula untuk bagaimana menjaga rasa aman, rasa nyaman, termasuk kesehatan dari anak-anak kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sambut Bapak Agus Salim SPD Eskom Mkom. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam Pak Slamet, selaku Ketua MKKS. Yang saya hormati teman-teman sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah hari ini saya mendapat giliran untuk etape yang keempat untuk bisa berbagi praktek baik tentang kegiatan yang ada di sekolah saya di SMP Negeri 39 Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan tentang implementasi program inovasi PJ Saman untuk memfasilitasi siswa dan memilih jajan aman di sekolah. Apakah sudah tampil Bapak Ibu di layar? Tampil, sudah. Oke, terima kasih. Gambarnya kok matur beda? nuwun. Lebih muda gambarnya. Oh iya. Lebih glowing gitu. Bapak Ibu, jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Ratna Arumsari SS, Kepala SMP Hidayatullah tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, Lepas Space, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengelola makanan di sekolah supaya kantin kita itu kantin yang aman, sehingga jajan-jajan yang dijual di sekolah itu memang benar-benar higienis dalam rangka paling tidak membantu program pemerintah mencegah stunting, juga gizi buruk, karena 8 jam anak-anak berada di sekolah. Pejas aman itu singkatan dari
pangan jajan anak sekolah aman. Mengapa saya mengikuti program ini? Bahwa perlu diketahui pangan jajanan merupakan makanan dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi dan dapat dibeli dari penjual makanan. Demikian juga yang diproduksi oleh penjual tersebut atau yang diproduksi oleh orang lain tanpa diolah lagi. Pangan jajanan di lingkungan sekolah dapat berasal dari kantin sekolah dan penjual mungkin di sekeliling sekolah. Kalau dalam ini di depan sekolah di SMP 39. Yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Jajanan yang dijual oleh pedagang-pedagang tentu belum sepenuhnya aman. Anak usia sekolah merupakan generasi emas, penerus bangsa, sehingga kualitasnya perlu dipersiapkan dengan baik sejak dini. Dari hal tersebut menjadi pemikiran kepala sekolah untuk menyelamatkan generasi tersebut, khususnya peserta didik di SMP 39 Semarang dengan menggagas program inovasi Pejas Aman di sekolah ini. Urgensinya adalah bahwa urgensi pentingnya inovasi Pejas Aman ini siswa dapat memilih jajan aman di sekolah. Kemudian bagi orang tua dapat lebih memperhatikan konsumsi jajan putra-putrinya. Kemudian yang ketiga, untuk sekolah dapat meningkatkan pelayanan pada siswa dan orang tua, khususnya terkait keamanan pangan di sekolah. Serta bagi masyarakat dapat menambah edukasi tentang keamanan pangan. Sistem kerja program Pejas Aman atau alur kerja program inovasi Pejas Aman di SMP 39 adalah perencanaan program inovasi diawali dengan pembentukan kader yang diawali dari kegiatan bimbingan teknis. Dulu kita mendapat bimbingan teknis oleh BPOM Kota Semarang. Kemudian dilanjutkan karena harus membuat RTL, sehingga RTL itu kita laksanakan dengan sungguh hati. Untuk melaksanakan program Pejas Aman, kita dikenalkan dengan cek klik. Nah, Bapak Ibu ini yang cek klik, yang belum paham, cek, K-nya itu kemasan, C-nya itu cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Jadi cek, klik kedaluarsa, kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Setelah mengikuti BINTEK, peserta melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, kegiatan ini maka kita berkomitmen untuk mewujudkan budaya keamanan pangan pada sekolah. Pembaruan inovasi dari program Pejas Aman ini, langkahnya adalah kepala sekolah menerbitkan tim keamanan pangan SMP 39 Semarang, kemudian sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah, baik itu kepada orang tua, guru, siswa, bahkan juga lingkungan sekitar. Termasuk pernah kita juga ke SMP sebelah, juga beberapa sekolah SD dalam rangka sosialisasi keamanan pangan. Kemudian kita mengadakan pemasangan produk informasi keamanan pangan, juga kita mengadakan lomba poster digital keamanan pangan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kita pangan jajan yang di kantin itu betul-betul aman, kita membuat aplikasi yang namanya Sidul Jasman. Sidul Jasman itu siswa peduli jajan anak sekolah aman. Dengan cara melaporkan hal-hal yang tidak aman tentang pangan yang disebut dengan kegiatannya lapor paman. Dengan scan barcode, kemudian siswa itu menulis di kantin mana, jajan apa yang tidak aman, apa baunya, apa rasanya, atau warnanya, itu dilaporkan. Kemudian juga kita membuat atau mengukuhkan duta keamanan pangan sekolah. Di sisi lain, kita juga melaksanakan kegiatan Si Gema Sabu Ceria dan Si Antik Batose. Ini bagian dari
si Gemar Sabu siswa gemar makan sayur dan buah, ceria cegah anemia, dan Siantik Batosai itu bawa botol kesayangan, karena semua makanan di kantin 39 tidak ada yang menggunakan bungkusnya plastik, termasuk minuman, sehingga kita ada program Batosai, bawa botol kesayangan. Setiap kali anak mau minum, bawanya botol kesayangan mereka yang dibawa dari rumah. Senam Pejas Aman, ini juga kita sudah launching lewat YouTube, kemudian penguatan literasi tentang keamanan pangan, dan sertifikat kantin sehat dan sertifikat halal. Sertifikat kantin sehat disertifikasi oleh Dinas Kesehatan, juga BPOM Jawa Tengah, Kota Semarang. Untuk sertifikasi halal disertifikasi oleh Kementerian Agama. Dampak manfaat program inovasi Pejas Aman, ini dulu pernah dihadiri oleh Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Pejas Aman. Pelaksanaan program memberikan dampak bagi warga sekolah, khususnya siswa, sekaligus memberikan ide-ide untuk mengembangkan layanan jajanan aman di sekolah, beserta kegiatan lain yang mendukung pelayanan Pejas Aman tersebut. Dampak inovasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk lingkungan, kinerja di lingkungan kerja 39, kemudian kebijakan sekolah, dan masyarakat di sekitar. Bapak Ibu, ini contoh bahwa presentasi nilai tes dan post-tes, pre-tes dan post-tes para peserta pelatihan saat beliau sebelum diberi sosialisasi dan setelah diberi sosialisasi. Alhamdulillah setelah diberi sosialisasi, pengetahuan tentang keamanan pangan mereka memahami. Perubahan perilaku sebagai karakter kuat dalam menjaga keamanan pangan. Dari hasil pelaksanaan program-program peserta Pejas Aman terjadi perubahan perilaku kerja yang lebih baik, seperti bijak terhadap jajanan yang dibeli. Ini siswa. Warga sekolah memulai peduli untuk melaporkan jika ada temuan tentang jajanan yang kurang aman. Ini lewat kegiatan aplikasi Lapor Paman, Sidul Jasman. Posterisasi di sekolah dengan kegiatan lomba poster siswa, literasi keamanan pangan yang mudahkan ditemukan di luar sekolah, budaya membawa tumbler sendiri ini yang kita sebut Siantik Batosai, siswa anti plastik, bawa botol kesayangan, dan peran serta warga sekolah dalam festival pangan. Kita sering diajak untuk mengikuti festival pangan di balai kota atau tempat yang lain. Kebijakan sekolah adalah bagaimana kita menyusun tata tertib tentang penggunaan gelas plastik, bungkus plastik, styrofoam digantikan dengan wadah-wadah milik siswa sendiri dan kertas. Jadi namanya gelas plastik, bungkus plastik, styrofoam tidak ada. Kegiatan Sigma Sabu yang wajib diikuti siswa sesuai dengan jadwal. Juga kegiatan kebiasaan kerja bakti yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Program inovasi Siantik Batosai menjadi unggulan karena beberapa sekolah juga kita belajar bersama tentang bagaimana mekanismenya kantin bisa tidak menggunakan plastik. Kegiatan Sigma Sabu Ceria dan Ceria ini telah mendapatkan perhatian dari banyak pihak, seperti dalam gambar Wali Kota, kemudian juga dari UNICEF, dan juga dari Dinas Pendidikan. Bagi masyarakat, dari hasil terhadap masyarakat yaitu Komite Pedagang Orang Tua dan Sekolah, ini juga pengetahuannya tentang keamanan pangan juga meningkat. Keunggulan dan kelemahan program inovasi Pejas Aman, ini Bapak Ibu gambar kantin di 39, semuanya tadi yang sudah saya sampaikan, terus sertifikasi halal, tersertifikasi Dinas Kesehatan, dan tersertifikasi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program inovasi Pejas Aman diperoleh adanya keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, kita memperoleh sertifikat komitmen dalam pelaksanaan program keamanan pangan sekolah dengan Pejas Aman dari BPOM Jawa Tengah.
Kita memiliki kader tergiat tingkat Provinsi Jawa Tengah, Bu Budi Priyandini, ini guru dulu yang mengelola dan sampai hari ini telah berjuang untuk bagaimana mengelola kantin dengan sebaik-baiknya. Ini mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam lomba kerjasama tingkat nasional kemarin, tapi belum berhasil. Menjadi sekolah yang berhak mengimbaskan kerjasama di sekolah lain. Alhamdulillah dari mewakili Provinsi Jawa Tengah, SMP 39 mendapat CSR dari PT Darya Varia TBK 30 juta untuk memperbaiki dan renovasi kantin sekolah. Alhamdulillah sudah selesai dan laporan sudah saya laporkan ke PT Darya. Senantiasa menjadi salah satu unggulan Kota Semarang saat mengadakan event yang berkaitan dengan keamanan pangan. Menginspirasi beberapa sekolah binaan Adiwiyata untuk implementasi program Si Antik Batose dalam misi pengurangan plastik. Dukungan semua pihak, siswa, guru, tendik, maupun orang tua, dan pemerintah Kota Semarang dalam mendukung peningkatan program. Bapak Ibu, ada kelemahannya dalam melaksanakan program kerjasama ini masih ada kekurangannya, yaitu terkadang kita diberi tugas dari dinas atau Pemkot itu yang mendadak, tetapi kita selalu sedia, siap, siaga untuk kita bisa melaksanakan. Dulu awal-awal kita belum menyediakan anggaran secara khusus untuk bisa mengembangkan program kerjasama, tapi di akhir-akhir ini kita tetap anggarkan untuk bagaimana, karena ada pelatihan-pelatihan terutama yang siswa baru untuk dan orang tua yang baru untuk sosialisasi tentang kerjasama di sekolah. Rencana strategis atau roadmap penerapan program inovasi kerjasama, peta jalan pengembangan inovasi, kesiapan biaya dan SDM, serta penerapan inovasi. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu, roadmap-nya. Pasar aman, Pejas Aman ini melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Kita kan kalau dalam pengembangan Pejas Aman, kita kolaborasikan dalam kegiatan P5, juga kegiatan parenting, simulasi Pejas Aman, dan jejaring, membuat jejaring yang kuat. Kesiapan biaya dan SDM, ini pembiayaan kegiatan bersamaan di sekolah untuk para siswa diadakan secara mandiri oleh siswa, guru, dan orang tua secara sukarela. Penerapan inovasi di tingkat sekolah, di tingkat lingkungan sekolah, dan tingkat kota. Nah, simpulan dan saran bahwa implementasi inovasi kerjasama telah memfasilitasi siswa untuk memilih jajan aman di sekolah. Implementasi program kerjasama memberikan dampak yang positif terhadap siswa, guru, komite, tendik, dan orang tua maupun masyarakat. Yang ketiga, memberikan dampak kuat bagi warga sekolah dan sekolah lain serta masyarakat lainnya dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian, implementasi Pejas Aman telah memberikan capaian yang membawa kemajuan bagi SMP 39 Semarang. Implementasi Pejas Aman memberikan capaian yang membawa dampak bagi beberapa sekolah di sekitar 39. Sarannya adalah bagaimana sekolah meningkatkan pemantauan yang berkesinambungan sehingga terjamin keamanan pangan. Kemudian sekolah menyebarkan lebih luas lagi virus dampak baik, menjaga keamanan pangan jajan anak sekolah. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa sampaikan kaitannya dengan program berbagi praktek baik, pangan, jajan anak sekolah aman, dan implementasinya di sekolah bagi siswa untuk memilih jajan yang paling baik menurut mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Salim. Bapak Ibu, tepuk tangan tentunya untuk Pak Agus Salim atas presentasi yang luar biasa. Oke, Pak Agus, Siap. sudah terjawab. Pejas Aman itu pangan jajan anak sekolah yang aman begitu. Ada cek klik tadi, klik
cek kemasan, cek kedaluarsa, bahkan punya senam juga, termasuk juga botol saya apa-apa itu tadi, membawa botol sendiri-sendiri, bahkan juga mampu untuk memiliki sertifikat eh, kesehatan dan sertifikat halal untuk kantin-kantin yang ada di SMP 39. Nggih. Saya juga pernah makan di kantin SMP 39 waktu itu, Pak. Nggih. Oh iya, Makan rames, Bapak. rames Nggih. Nah, murah. Bapak Ibu, Mesti tapi. meriah. Nggih. Kalau Mesti nasi mah langsung katanya. dipangkas, nggak ada kantin gitu, Bapak Ibu. Kalau di kami langsung nggak ada kantin, anak-anak bawa jajan dari rumah begitu. Bagi Bapak Ibu yang memang sekolahnya ada kantin, ini menjadi bagian yang cukup penting pula. Ada sisi lain yang memang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana budaya jajan anak-anak sampai pada kecakapan anak-anak untuk memilih jajan yang baik, terutama untuk kesehatan anak-anak. Oke. Baik Bapak Ibu, monggo apabila ada yang akan bertanya, menggali lebih dalam, atau memberikan masukan dan saran terkait dengan Pak Agus Salim tadi SMP 39, kami silahkan. Waktunya masih cukup Bu Ratna, banyak Bapak Ibu. Bu Ratna Kayaknya Resken. Bu Ratna itu 10 penanya juga boleh. raise hand. Raise hand. Bu Ratna Atau ya, langsung ya. mau buka mic-nya juga Raise boleh. hand. Iya. Monggo Bu Arum, ternyata Bu Arum, Bu Ratna Arum. Yap. Menarik sekali Pak Agus Salim. Jadi ini juga menjadi PR kita bersama ya Pak untuk bisa memberikan jajanan aman dan sehat. Pak, mungkin bisa sharing Pak terkait tadi dengan melibatkan masyarakat. Di kami tuh memang masih ada hal yang mengganjal begitu karena tukang jajanan yang ada di sekitar sekolah itu kami belum bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa menyediakan jajanan-jajanan yang sehat seperti itu karena nanti datang pergi. Nah, mungkin Bapak punya trik dan trik untuk strategi komunikasinya bagaimana sehingga tukang jajanan itu juga bisa bekerja sama dengan kami untuk jajanannya sehat, bisa dimakan anak-anak dengan secara aman, Pak Agus. Seperti itu, Iya. Bu Yudina. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Pak Agus nih, gimana? Adakah trik khusus untuk bisa berkomunikasi baik dengan tukang jajanan yang tidak menutup mata? Itu pasti menyerbu tempat-tempat yang banyak anak. Salah satunya pasti ada di sekolah. Nggih. Termasuk di Nasima meskipun tidak ada kantin, di depannya juga marak tukang batagor, cilok, some, dan lain sebagainya. Nggih. Monggo Pak Agus Salim langsung saja. Nggih. Terima kasih Bu Ratna Arum. Terima kasih sekali. Jadi pedagang di SMP 39 itu punya dua masa. Masanya dari siswa SMP 39 dan siswa SMP 37. Dilalai bubarnya tidak sama. Sehingga untungnya besar sana itu. Karena pertama yang jajan anak SMP 37, setelah 37 sudah selesai, gantian yang jajan SMP 39. Nah, usaha saya, kebetulan saya Adiwiyata Nasional, ini maju Adiwiyata Mandiri, tapi kemarin tahun ini masih gagal. Selamat untuk Pak Agung yang sudah meraih Adiwiyata Mandiri. Termasuk ke Anak Pani, saya tak inventarisir ada berapa yang jual di depan. Kemudian setelah sore siswa sepi, saya beri undangan untuk datang ke kantor saya, diajak diskusi, bahasanya dalam rangka saat itu memang dalam rangka Adiwiyata Mandiri begitu. Termasuk saya masukkan informasi tentang keamanan pangan. Sehingga pastikan penjual yang di depan itu kalau sudah selesai berjualan tidak ada sampah. Termasuk juga sampah plastik. Mereka masih menggunakan plastik untuk berjualan. Tapi siswa 39 tidak boleh membawa makanan beli di luar, dibawa ke bawah ke halaman 39 untuk makan di 39. Tapi silahkan Mas, habiskan di luar, setelah itu plastiknya dikumpulkan di tempat sudah disiapkan. Kita siapkan tong sampah di depan, tapi justru sana itu pedagang punya paguyuban sendiri. Beliau pasti setelah selesai jam 4 atau jam setengah 5 atau bahkan jam 5 itu
areanya mereka sapu sendiri, bersih sendiri. Sehingga termasuk sampahnya dibawa sendiri oleh mereka kemudian pulang. Sehingga setiap kali sore pulang sekolah, area depan sekolah yang mereka tempat untuk jualan itu bersih semuanya. Ya, hanya anak kadang yang nyolong-nyolong tanda petik mencuri-curi, bawa beli makanan di atas kemudian dibawa ke bawah. Tapi kita tetap tidak jual untuk menyampaikan bahwa kita punya momentum, punya sekolah sebagai sekolah adiwiyata, bahwa sampah plastik, styrofoam tidak boleh masuk ke bak sampah, sehingga pastikan tidak ada sampah plastik yang ada di sekolah. Termasuk kantinnya kan sudah bagaimana kita dulu berdarah-darah untuk menyampaikan, memastikan bahwa kantin tetap untung besar walaupun tidak ada menggunakan bungkus plastik begitu. Dan makanan yang dibungkus plastik, ciki, Marimas, enggak ada, Bu. Kemudian Milo, ya betul nonton, gitu. Jadi semuanya bungkusnya hanya kertas, kemudian mereka bawa tumbler dan wadah makan sendiri. Itu kira-kira gambarannya, Bu Harum. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak dari hati ke hati begitu ya Pak ya, mengundang Iya, pedagang sama diberi edukasi ya Pak. iya. Oh ya. Termasuk syarat keamanan pangan tadi yang kita sampaikan begitu. Oh ya, baik. Inspiratif Baik. sekali Bu Yudina, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Salim. Jadi dari sekolah 39 ini mengizinkan, namun ada koridor-koridor yang harus ditaati oleh pedagang yang ada di luar atau yang non kantin begitu, terutama untuk adiwiyatanya yaitu no plastik begitu nggih Pak Agus Salim nggih. Dan tentunya ada etika komunikasi yang dilakukan oleh Pak Agus Salim kepada para pedagang yang ada di luar area sekolah tadi, baik di 37 ataupun di 39. Oke. Baik, sudah ada yang angkat tangan. Terima kasih Bu Ratna. Bu Hesti Padma Ratnawati, monggo kami silahkan. Bu Hesti, selamat sore, monggo Bu Hesti. Selamat sore semuanya, Pak Agus. Terima kasih atas pencerahannya. Ini minta maaf saya mau bertanya, terutama tentang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa di kantin sekolah SMP 39 kemasannya tidak ada yang dari plastik, kemasan makanannya itu. Kemudian kalau boleh tahu Pak, kemasan di sana untuk jajan-jajan itu menggunakan apa saja Pak? Kertas coklat atau bagaimana Pak? Terima kasih Bu Hesti. Jadi menggunakan semua tempatnya menggunakan kertas itu Bu, kertas misalnya kertas minyak begitu. Tapi bukan sementara yang kebanyakan kertas minyak. Jadi misalnya anak-anak beli gorengan ya diwadahi kertas minyak. Iya, kemudian beli apa itu yang goreng cireng, nah misalnya ya ngambilnya pakai kertas minyak gitu. Jadi termasuk minuman saset-saset tidak ada, ciki-ciki juga tidak ada, termasuk di koperasi sekolah Bu. Tidak ada makanan yang dari ciki, dari beberapa sekolah kita belajar bersama, diskusi. Dulu kita belajar bersama dengan SMP 31, kaitannya bagaimana memastikan orang kantin itu percaya orang anggup plastik yo tetap untung akeh gitu loh. Termasuk SMP 3 pernah kita belajar bersama diskusi di sekolah ini untuk bagaimana memastikan kepiye carane orang yang jualan di kantin itu mau dan ikhlas tidak menggunakan plastik, tapi mereka tetap berjualan dengan baik begitu loh. Akhirnya cepat juga. Dulu pernah kita waktu awal-awal saya tidak menggunakan plastik, tapi kantin menyediakan gelas plastik, Bu. Apa yang terjadi? Gelas plastik itu dibawa anak, ditinggal dimanapun berada. Kemudian saya pastikan, Bapak Ibu, pokoknya ya memang rada diancam sedikit begitu. Sing antri akeh ning kantin gitu. Nah. Tapi dengan persuasif pendekatan, Bapak Ibu, pokoknya kalau anak beli minum, saya memang larang karena gelas plastiknya itu berserakan kemana-mana. Di sampah, di taman, dan sebagainya, sehingga mengganggu pemandangan.
Kadang yang tidak mengenakan itu difoto kemudian di-share. Nah, itu tidak mengenakan. Oleh karena itu, udah daripada kewirangan, saya pastikan tidak boleh kantin ada gelas plastik. Semua anak beli minum dari botol kesayangannya. Tadi si antik batose itu. Kalau tidak membawa botol, ya berarti tidak minum. Rodo tegel, Bu. Tapi ya karena ditegel itu akhirnya semua siswa membawa botol kesayangan mereka. Kalau mereka beli, tinggal ngatungkan ke kantin, nanti diisi oleh petugas kantin. Nah, suatu saat Bu Esti mungkin bisa mersani sendiri ke sini, sehingga anak-anak dengan botol kesayangan itu, mereka bisa mengisi airnya dengan baik begitu, Bu. Itu kira-kira Bu Esti. Ya. Terima kasih Pak, Nggih. ini sangat menginspirasi. Dan ini kan selain ada jajanan, mungkin adakah jajanan yang dibungkus selain pakai kertas minyak Pak? Misalnya itu yang misalnya pakai itu gantinya pakai apa Pak? Yang pakai mika-mika itu loh Pak. Iya, enggak boleh, Bu. Mika ya enggak ada. Jadi Mika styrofoam, no. Kalau misalnya mau titip makanan di 39, misalnya makaroni, ya bungkusnya harus kertas. Ya, sehingga ada beberapa yang mau titip, kemudian mereka berusaha sendiri, kertasnya dicetak, dibuat makaroni level 1, 2, 3, sampai 10. Itu contoh misalnya. Anak-anak tinggal, jadi bungkusnya semuanya kertas. Artinya tidak ada plastik, tidak ada styrofoam. Ya kita berusaha untuk mengurangi plastik, sampah plastik, karena kita sebagai punya label Sekolah Diwiyata, Bu, itu, sehingga kita harus komitmen terhadap label itu untuk bisa mengurangi sampah plastik. Berangkat dari Intinya rada sedikit, tegel insya ya Allah Pak. bisa membantu di yang lebih luas di pemerintah kota. Termasuk kemarin waktu kita jadi titik pantau Adipura dari Jakarta, juga melihat kantinnya, melihat pengelolaan sampahnya, kemudian melihat program sekolah dalam rangka mengurangi sampah plastik. Ya saya bacakan itu. Batose juga penasaran, Bu, begitu. Bagaimana orang kantin itu dengan taat, tulus, ikhlas, tidak menyediakan plastik, tidak menjual makanan yang dibungkus plastik untuk kemajuan sekolah, begitu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Agus Salim atas jawaban dari pertanyaannya Bu Hesti. Bu Hesti dari SMP mana, Bu Hesti? Saya dari SMP 44 Bu, 44. Pijen. SMP 44. Nggih, baik. Nggih, ada ketegasan yang memang dikelola tentunya, terutama kepala sekolah nih Pak Agus Salim. Tegel, anak-anak nggak minum kalau nggak bawa botol minumnya. Begitu, termasuk tentunya kaitan dengan kemasan-kemasan diganti dengan berbagai macam hal lainnya. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Agus? Kami silahkan. Waktunya masih sangat lama, Bapak Ibu. Komen aja, Bu, ya. Halo, saya Pak Agus. Oke. Monggo, Siapa, Didi? Bapak. Ya, saya dari SMP 2, Pak. Pelanggaran Saya gitu, di SMP pelanggaran 2 gitu. ini. Pelanggaran. Pinjam Pelanggaran. nining. Oke. Begini Pak, saya sangat mengapresiasi terutama di SMP 39 tuh sekolah yang menginspirasi karena banyaknya inovasi. Inovasinya ada berapa itu Pak? Kemarin 2018 Bapak yang dibukukan. 18 nih. Kira-kira kendala yang dihadapi dengan program yang itu tanpa plastik atau mengurangi plastik, Pak? Karena plastik itu jujur tidak mudah untuk tergantikan karena kelebihannya, ya punya kelebihan yang tidak mudah tergantikan dengan bungkus-bungkus yang lain. Nah, sebetulnya boleh tidak menyediakan tempat sampah khusus seperti kalau kita lihat di Dinas Pendidikan kan juga ada itu. Khusus untuk sampah plastik yang nanti juga itu juga bernilai ekonomi. Bahkan kalau itu mau labelnya dihilangkan hanya plastiknya saja itu nilainya malah tinggi begitu. Kendalanya apa? Kemudian bolehkah tetap ada tetapi yang penting tidak dibuang itu Pak, tapi ditampung
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Pak Agus, dari Pak Didi yang pertama adalah apakah ada kendala terkait dengan hal tersebut? Yang kedua, programnya apakah benar-benar menghilangkan plastik atau mengurangi plastik begitu? Oke, monggo Pak Agus Salim. Terima kasih Pak Didi. Kendala tentu ada Pak Didi. Misalnya kita ingin, tujuan kita adalah tanpa plastik Pak Didi. Tanpa plastik, tetapi kadang kita dapat kegiatan di aula. Snacknya, minumnya pakai plastik. Nah, itu contoh Pak Didi. Kalau di 39 tidak menyediakan kecuali di ruangan saya yang ada Tirto Modal Pak Didi. Itu ya, itu contoh. Ya, kalau enggak nanti kita juga enggak enak. Itu contoh. Tapi yang di bawah tidak ada. Jadi ingin kita itu tanpa plastik Bapak Didi. Tetapi karena 39 aulanya sering dipakai kegiatan di mana snacknya, isinya minumnya tidak dari minum yang dibungkus kertas, ya kita tidak bisa menolak. Tetapi secara individu 39, pribadi 39, inginnya bersih dari sampah plastik. Tapi tidak bisa zero, karena kita hidup dalam lingkungan pergaulan di Dinas Pendidikan, yang kita harus saling menghormati. Saat kegiatan di aula, snacknya isinya plastik, juga kita hargai. Wong itu bagian dari fasilitas yang disediakan panitia. Itu contoh Pak Didi. Tapi kita intinya inginnya tanpa plastik. Jadi kendala-kendala itu contoh yang kita hadapi Pak Didi. Kemudian kemarin saat penilaian Adipura untuk tempat rumah botol plastik yang disiapkan di sekolah itu tidak diperbolehkan. Itu artinya bahwa sekolah memperbolehkan siswanya menggunakan botol plastik karena disediakan tempat. Jadi kemarin oleh tim harus hilang. Dan alhamdulillah kita tidak punya Pak Didi untuk kaitannya dengan rumah yang untuk tempat botol plastik seperti di dinas itu. Kita tidak punya. Sehingga ya malah disarankan semua sekolah sekarang membuat yang namanya lukos. Lukos itu lubang kompos. Bapak Ibu, kalau pas kegiatan di 39 silahkan bisa melihat lukos, lubang kompos SMP 39. Ini SMP 1 juga sudah membuat karena kemarin titik pantau Adipura. Lukos itu adalah tempat pembuatan kompos tapi dibuat lubang di tanah. Kita menggunakan bis kurang lebih 1,5 meter, di mana di bawah sebelum diberi sampah, sampahnya bisa sampah dapur, sampah harian, daun-daun yang organik. Tapi sebelum dibuat itu bawah harus diberi masternya atau coro tempe itu membuat raginya gitu loh. Dibuat di bawah ragi, kemudian nanti di atas diberi sampah-sampah itu diisi, di pertengahan juga demikian. Atau memang kalau tidak diberi master kompos yang sudah jadi bisa pakai E4. Nah, dalam jangka tertentu itu akan menjadi kompos, kemudian kita ambil lagi dan rutinitas dibuat. Insya Allah ini nilai plus Bapak Ibu. Saya kemarin membuat ya gara-gara mau di titik pantau Adipura, termasuk teman kita Pak Minto di SMP 1. Dan itu bisa mengurangi sampah banyak karena lubangnya kan satu bus itu kan lebar, kurang lebih diameter 80-an atau 1 meter itu. Sehingga bisa menampung sampah yang agak banyak. Ini kemarin yang disarankan sehingga kita kemarin titik pantau sudah membuat lukos itu, lubang kompos. Harus ditutup dan semua bak sampah harus ditutup dan ini sudah umum seperti biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin di sekolah ada tong sampahnya yang tertutup harus segera ditutup karena itu salah satu bagian dari penilaian sekolah adiwiyata atau sekolah sehat begitu yang hari ini baru dilaksanakan. Itu kira-kira Pak Didi, matur nuwun atas pencerahannya. Matur nuwun. Oke,
Terima kasih Pak Agus Salim. Memang di SMP 39 ini ikhtiarnya benar-benar no plastik, nggih, zero plastik. Tetapi ketika memang ada situasi kondisi tertentu dan itu dari eksternal, maka ada kemungkinan-kemungkinan membuka orang untuk membawa plastik ke sekolah begitu nggih Pak Agus Salim. Nggih. Termasuk bahwa Terus Bu, salah nggih. satu hal yang baru pula yaitu lubang kompos begitu. Kalau dulu kita mengenalnya biopori untuk menyerap air begitu nggih. Kalau lubang kompos ini Beda memang kalau untuk biopori dengan kompos beda. iya beda nggih. Tadi kalau kompos untuk sampah begitu nggih Pak Agus Salim nggih. Kalau biopori memang untuk penyerapan Nggih. air nggih. Baik, demikian Pak Didik untuk jawaban dari Pak Agus. Bapak Ibu, kami membuka pertanyaan kembali apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Kami silahkan. Kelihatan udah pada capek semua. Sambil Bu, menunggu tadi. yang lainnya, Oh, Pak bagus. Selamat itu Halo, nice hand. Oh, coba Pak Selamat. anu, Sudah akan. Monggo kasih Pak anu Selamat. biar nggak ngantuk katanya. Nggih, nggih. Ini Bu moderator yang saya hormati, luar biasa. Moderator. Satu kata kunci penting yang kita bisa gunakan itu kalau melihat apa yang disampaikan Pak Agus Salim dan Bu Ratna itu adalah momentum. Ini pun juga kita pernah lakukan momentum. Jadi melakukan sesuatu itu pada momentum yang tepat itu akan menjadi lebih efektif. Seperti tadi Pak Agus Salim juga menyampaikan momentumnya apa? Momentumnya adalah SMP 39 merupakan sekolah untuk menuju adiwiyata mandiri misalnya. Itu momentum. Sehingga pasti dengan begitu harapannya, tidak hanya harapan, di kiri kanan kita, sumber daya kita juga kita bisa gerakkan. Bapak Ibu, ini panjenengan perlu ketahui 39 sedang menuju adiwiyata mandiri, maka mohon dukungannya kan gitu kira-kira. Penjual yang di depan itu bisa diajak kompromi. Kalau enggak ya jenengan minggir saja kan gantian gitu bisa. Itu pun juga mungkin di Sekolah Duta Wisata juga pernah dilakukan begitu. Ini momentum ketika gedungnya dibongkar. Ketika gedungnya dibongkar maka kantin-kantin bisa kita tata. Yang sebelumnya mungkin agak susah begitu ya kira-kira itu termasuk Bu Ratna dengan momentum dengan momentum yang sudah diikonkan di sana, pembelajaran dengan digitalisasi ini juga merupakan momentum yang luar biasa untuk teman-teman. Saya yakin itu menjadi titik tolak teman-teman juga ketika ingin melaksanakan satu program tertentu seperti halnya 39 dan Hidayatullah. Di satu sisi ya memang susah ini kalau ketika dilibatkan ada pihak luar yang menggunakan seperti 39, maka teman-teman khususnya moderator ini besok kalau di 39 harus dibawa itu sampahnya gitu ya. Jangan ditinggal di sana. Nah, ini Bu Dina ini karena malah kadang-kadang bawa es teh itu jumbo itu. Kan kacau ini. Itu kan jadi bawa sampah ini ke dalam. Nah, maka sebaiknya itu adalah bisa dilakukan satu sosialisasi juga kira-kira. Saya lihat juga di Dinas Pendidikan termasuk sempat digas tapi sambil direm juga dulu dinas tanpa sampah ya akhirnya ada plastik juga yang didorong tadi Pak Agus Salim dengan tenta mudanya ini juga memang dilema di kita. Nah, itu menjadi hal kita, maka ini kita sikapi bersama sebagaimana yang dikonsepkan Bu Ratna tadi. Kepemimpinan memang harus punya keterampilan di sana. Kira-kira itu mungkin sedikit komen saya. Hanya memang bagus ketika itu ada nggak upaya untuk dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan setiap sekolah adiwiyata ini nggak boleh, ini boleh untuk dikomunikasikan biar ada keseimbangan ketika nanti misalnya jangan sampai nanti teman-teman di sekolah adiwiyata itu justru kasarnya gagal atau tidak ada checklist yang pas tapi gara-gara dari pihak eksternal. Mungkin pernah dikomunikasikan kira-kira demikian Pak Agus. Atur nuwun. Terima kasih Pak Selamat atas komentarnya begitu nggih Pak Selamat.
terkait dengan baik dari Bu Ratna ataupun Pak Agus Salim begitu. Nggih. Kepemimpinan memang membutuhkan sebuah keterampilan dan inovasi serta kreativitas. Nggih. Kalau tadi Pak Slamet juga menyampaikan bahwa tentu perlu ada komunikasi keluar Pak Agus Salim supaya masyarakat atau publik mengetahui bahwa SMP 39 ini adalah sekolah adiwiyata mandiri ataupun sekolah yang zero plastik. Nggih. Jadi ketika tamu-tamu datang, termasuk saya mungkin nanti bawanya botol Tupperware begitu nggih. Tuh. Nah, apakah memang ini sudah dilakukan atau belum Pak Agus Salim terkait dengan komunikasi atau informasi masif lah kepada masyarakat umum atau publik melalui media apapun? Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih. Untuk dengan masyarakat kita sudah, Bu. Jadi termasuk, jadi sekalian fungsi ganda. Saat saya akan maju ke lomba tingkat nasional kejasaman, itu kan ada juga sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, saya panggil itu teman-teman yang jualan di depan, di foto, kemudian disampaikan. Di sisi lain program sekolah untuk plastik, untuk jajan aman, juga kebersihan, itu kita sampaikan. Termasuk Ibu PKK di samping kuburan, karena kita sebelah kanan kan persis kuburan. Sebelah kanannya lagi ada penduduk di RT yang nempel dengan sekolah, itu bagian dari juga kita yang masuk ke sana untuk sosialisasi. Karena menyangkut komplek saat kita maju ke kerjasama tingkat nasional, dokumentasinya terhadap sekolah, baik SMP maupun SD, terhadap masyarakat, orang tua, guru, dan karyawan, kita ada semuanya itu. Sudah kita laksanakan. Tetapi tetap harus kita secara kontinuitas sebenarnya, karena kadang kita yang sudah diberitahu yang tua aja terus akhirnya lupa, setelah diingatkan lagi oh iya baru ingat lagi, tapi perlu kontinuitas. Kalau minimal sekali 2 kali kita sudah pernah panggil dalam rangka, termasuk kemarin waktu kita mau ada titik pantau Adipura, ya kita sampaikan jangan sampai nalika tim datang Bapak Ibu berjualan tetapi sampahnya ada di mana-mana, lah itu yang akan dinilai 0 oleh tim, dan itu akhirnya berakibat fatal untuk mereka taruh Semarang. Akhirnya nanti jenengan ketemu nih Satpol PP, saya bilang gitu, Rodo medeni begitu. Tapi artinya juga mereka tunduk patuh, bukan tunduk palsu, tunduk patuh untuk mereka bisa berjualan, tetapi juga membantu program pemerintah Kota Semarang untuk penilaian Adipura. Demikian Bu Yudina. Oke, terima kasih Pak Agus Salim. Ini terkaitnya dengan masyarakat umum, mungkin tadi di hambatannya Pak Agus Salim itu bahwa ketika atau bahkan ketika acara resmi dari Dinas Pendidikan yang berada di SMP 39 begitu. Karena setahu saya memang pesertanya atau panitianya pasti mendapatkan 1 botol air mineral gitu nggih. Tapi semoga ini juga sudah terkomunikasikan dengan baik begitu nggih Pak. Mohon maaf diralat. Bukan dari Dinas Pendidikan, itu semua kegiatan lah begitu. Bukan semua dari Dinas Pendidikan kegiatan. ya. Ya, semua kegiatan yang jadi bukan kita orang Dinas Pendidikan kok gitu nggih. Saya ralat bukan itu loh ya. Tapi tidak MKKS itu ya. MKKS enggak ada snacknya malah. Tidak, pokoknya Dinas Pendidikan. Banyak kegiatan MKKS snacknya dibawa pulang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Salim atas koreksinya Bapak Ibu. Oke. Apakah masih ada Bapak Ibu? Saya buka mungkin 1 pertanyaan lagi. Sambil menunggu Pak Agus, ini dari saya. Kalau tadi Bapak juga sudah melakukan penguatan kepada Bapak Ibu guru atau peserta didik melalui mungkin narasumber eksternal, POM tadi nggih Bapak Ibu, Pak Agus Salim. Nah, apakah ada secara khusus sosialisasi ataupun penguatan kompetensi dari pemilik kantin di SMP 39? Mana nih yang boleh dijual, mana nih yang tidak boleh dijual, atau bagaimana sih menyajikan jajan yang sehat untuk anak-anak di SMP 39? Oke, monggo Pak Agus Salim. Ya, terima kasih Bu Yudina. Jadi ada Bu, manakala kita mau disertifikasi,
syarat-syarat ibu kantin itu satu, misalnya di kantin harus menggunakan celemek, makanan yang di kantin harus ditutup, kemudian ditutup yang masih tampak plastik misalnya, tutup plastik mika itu, tapi itu tutup bukan untuk kemasan loh itu. Kemudian untuk mengambil makanan harus pakai penjepit, yang dijepit itu tidak boleh diambil dari tangan langsung begitu. Kemudian termasuk bagian-bagian yang lain yang harus dilaksanakan oleh ibu-ibu di kantin. Dan itu kita jelaskan. Yang menjelaskan siapa? Ya tim kader Pejas Aman di sekolah kita. Yang di Pandegani Ibu Dini tadi yang dapat piagam penghargaan kader terbaik untuk Pejas Aman di Jawa Tengah itu tadi yang saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman yang action betul, teman-teman Bapak Ibu guru ini kan banyak yang mengikuti teman-teman saya. Mosok kepala sekolah presentasi rado melu gitu kan, tak minta suruh mengikuti apakah yang saya sampaikan itu mbok ada masukan, ada tambahan. Dan ini saya juga berharap teman-teman juga yang ikut itu bisa memberi masukan sehingga tidak dari saya saja, karena beliau betul-betul ketemu dengan orang kantin. Saya juga setiap kali juga pas muter ke bawah juga menyampaikan jangan lupa pesan kesehatan pangan seperti apa harus kita laksanakan begitu. Itu Bu Yudina, kita lana mau penilaian sertifikasi halal itu juga harus ada syaratnya, orang-orang kantin harus seperti apa. Alat-alat ditanyakan, dicentangi oleh itu. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada instrumennya, juga ada. Dari BP POM juga ada. Kalau butuh instrumen Monef termasuk dari BP POM, dari kita sendiri, administrasi yang disiapkan, bisa Bu Yudina ke 39 pas kegiatan atau pas lewat mampir gitu loh. Atau saya tak kirim ke sana ya enggak apa-apa. Nah, Sekarang kita satu Kesama rayon ya, Sutrayo Pak. 08. Oke, baik Pak Agus Salim. Artinya ada banyak kolaborasi tentunya untuk program PJAS Aman ini di SMP 39, Bapak Ibu. Tentunya yang paling terpenting adalah membutuhkan sebuah kepemimpinan yang luar biasa, mampu untuk memberikan pencerahan, inovasi, sampai pada sesuatu hal yang menjadikan program tersebut ini bisa long lasting begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk yang terakhir, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentunya ini menjadi bagian praktik baik, menambah segala hal terkait dengan pengetahuan dari sekolah lain. Boleh kok dimodifikasi, kemudian bisa diterapkan di sekolah masing-masing, tentunya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, pada praktik baik yang keempat hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, selaku Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah, bahwa kepala sekolah juga harus mampu untuk membidik, mengelola, sampai pada membantu menemukan potensi ataupun minat dari seluruh sumber daya yang ada di sekolah yang nantinya bisa digunakan oleh mereka untuk mengembangkan dirinya. Kemudian dari Pak Agus Salim memberikan informasi lengkap terkait dengan program pangan jajan anak sekolah aman, Bapak Ibu, menjadi salah satu bagian dari sisi lain selain kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk menjadikan anak-anak Indonesia ini sehat tentunya dan memiliki kompetensi yang baik untuk keamanan pangannya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah di akhir pertemuan kita sore hari ini. Marilah kita tutup kegiatan webinar praktik baik Sekolah Penggerak Kota Semarang dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Yang Bapak Ibu ngersake file kira-kira semua. kirim sinten Pak Ong? Pak Ong, Gimana? Yang ngirim yang ngersake file saya. di apa namanya? Tak Munculnya kirim di Pak mana, Ong Pak ya. Ibu? Boleh, ya boleh. Boleh Bapak Ibu, Pak Agus. Oke. Bapak Ibu, apabila nanti ada yang berkenan
meminta file dari narasumber sudah disiapkan oleh Pak Onggo tentunya. Oke. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari pembawa acara. Sehat selalu untuk kita semuanya. Semangat untuk Kepala Sekolah SMP Kota Semarang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Yudina. Bubur masih ada? Iya, Pak. Terima kasih Bubur Pak foto Agus, ya, terima bubur ya. kasih Bu Retna, Silakan. Oh, Ya, sebentar, foto-foto. sebentar. terima kasih Bapak Kameranya. Ibu semua. Ya. Sebentar, Foto Pak. dulu. Biar difoto bubur dulu Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ini saya, oke, sebentar. Itu sambil mau dipoto, sambil saya sampaikan tuh link presensi, monggo silahkan ya. Pastikan dengan browser, artinya di browsernya itu login, bukan browsernya itu col-colan siap. gitu ya. Login, ada di kanan atas itu ada nama jenengan atau foto jenengan atau apa. Kalau yang pakai belajar ID pasti ya mungkin ada di sana, ada loginnya begitu ya. Login Wah, pastikan. kurang gue belajar ID. Atau pokoknya ada loginnya gitu ya. Ada login di sana, bukan yang sedang pause atau sedang jeda, itu pasti nggak mau. Kalau ada tulisannya pause atau jeda atau apa, pastikan login atau sign in sehingga bisa melakukan presensi. Jika tidak login, maka nanti ada tulisan diminta login gitu, oke. Ini pastikan Bapak Ibu, dan presensi nanti saya tutup. Ini Mas jam 47, nanti jam 3 saya tutup ya presensinya ya. Ini. Jadi tidak usah di-share kemana-mana, presensinya monggo silakan, insya Allah nanti segera akan kita terbitkan sertifikatnya ini. Ya. Bapak Ibu semuanya, dan perlu disampaikan Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk sekolah penggerak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet, ini ya. Ini yang berbagi memang teman-teman dari sekolah penggerak. Tapi untuk ini kan untuk yang lainnya juga nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau masa penggeraknya ini baru jilid keempat, baru 8 sekolah berarti ya. Nanti kalau sudah gilirannya habis nanti ya bisa kita lakukan bareng-bareng bersama. Mungkin diganti tempat juga nggak apa-apa di MKKS gitu ya. Misalkan MKKS SMP, jadi semua MKKS SMP silahkan bisa. Ya sebenarnya di sini pun juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti yang jelas ini bukan berarti hanya khusus untuk sekolah penggerak gitu ya. Jadi komunitasnya ya bisa saja dari mana saja. Ya dari mana saja, bukan berarti oh ini hanya komunitas untuk penggerak, bukan seperti itu gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya yang bukan penggerak atau penggerak apa, silahkan kita berkolaborasi di sini, membagikan praktik baik yang dilakukan di sekolah, seperti tadi di Hidayatullah, ada seperti itu, bisa dilihat ada begitu banyak program di Hidayatullah, di 39, tadi juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pangan, jajan, aman, gitu ya, Pak Jas aman, jajan aman, sekolah aman, gitu ya. Jadi silahkan semua itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Yang cocok bisa dilakukan, bisa diambil, diadopsi, kemudian dimodifikasi, silahkan. Jika tidak cocok, tidak apa-apa. Ini ya. Memang berbagi, begitulah dunia berbagi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi semakin indah, semakin banyak pengalaman, pengetahuan yang ada bisa dibagikan kepada kita semuanya. Ini. Ya. Saya mau ada yang absen kok tanya nggak bisa ya. materinya. Saya mau absen nggak bisa ya. Nah, itu tandanya belum login gitu ya. Ini. Ya, silakan browsernya harus jangan login ya. Ini ya. Ini. Jadi memang harus login gitu ya. Klik login. Oh. Next. Jadi silahkan login ya, pastikan nanti presensinya bisa dilakukan, pastikan seperti itu ya. Langsung next. Ya, Bu, Oh, bisa. fotonya sudah semuanya?
Udah. Mantap. Ya, Bu Purnami. Ternyata belum pindah ya Bu Purnami itu ya. Belum, Pak. Oh, tak kirain sudah pindah ning bawahnya si Layur gitu ya. Oh, nanti kalau pindah tak woro-woro. Pindah syukuran, pindah. Kemarin kayaknya wis arep di anu karo pindahane. Bu Narwi, ya, ternyata belum pindah. Ya, oke, tidak masalah itu ya. Oke. Ya, rekodnya tak tutup dulu rekodnya ya biar orang